Yang muncul Indonesia gelap apa, Bang? Abang bayangin nggak bahwa tidak diakui kan? Sebetulnya efisiensi ini terjadi karena peningkatan belanja rutin karena hutang. Utang peninggalan Jokowi. Ya, dan kemudian tidak ada keberanian sedikit pun dari pemerintahan baru untuk memperkarakan hutang yang timbul itu belanjanya buruk di masa lalu. Kan gini, Bang. Kalau kita cermat melihat potongan detil-detilnya kemudian sampai ke Indonesia gelap dan sebagainya, ini harus menjadi sinyal waspada loh, bahwa sebetulnya Kita sama dengan Bangladesh. kita ini sudah mengalami gejala yang hampir mirip sama Bangladesh. Rizky jelaskan nih, apa yang sedang terjadi di Indonesia gelap ini? Baik, Bang, gini Bang ya, kita harus melihatnya pertama dari persoalan keuangan negara dulu. Oke. Kita nih resiko bisa kayak Bangladesh nih. Oh, Bangladesh. ya. Menarik nih Bangladesh. Cerita. Bangladesh itu menang pemilu sama kayak kita. Besar kayak gini, meyakinkan lah. Jadi kalau dia dibilang bahwa kelas menengahnya, Gen Z-nya pun memilih pemerintah yang berkuasa itu. Dalam 6 bulan dia jatuh. Tapi apakah proses pilpres pemilu di Bangladesh itu fair atau seperti Indonesia? Kalau kita bicara dari semua review, terutama review-review ekonomi ya. Iya. Jadi Bangladesh itu dia menggenjot yang namanya, ya kalau kita bansos, Bang. Oh, berarti sama Sama menggenjot bansos sehingga akhirnya terpilih. Terpilih, menang. oke. Begitu berkuasa uangnya nggak ada. Persis berarti ya. Berarti uangnya nggak ada, si bansosnya nggak ada. Orang itu dulu milih ya karena bansos, kurang lebih gitu, Bang. Begitu bansosnya nggak ada, ya dia merontak gitu loh. Oke. Tapi kemudian yang jadi pemicu itu kalau di Bangladesh, si Gen Z-nya itu kecewa karena kelompok-kelompok veteran sebagainya itu, ya kalau di kita mungkin seperti yang Bang Abraham bilang tadi lah, orang ngelihat gitu, udah jadi content provider, pemilik podcast, jadi staf khusus, sementara dia cari kerja susah. Ya. Itu Bangladesh tuh hal sepele itu, Bang. Jadi ada kelompok tertentu diberikan privilege. Diberikan privilege, ya, kelompok yang ini susah cari kerja, mulai marah. Yang menengah ke bawah marah ya. Yang menengahnya, Bang, menengah baru. Oke, jadi misalnya kita, menengah yang tidak ada privilege-nya. ya misalnya anak generasi kita di generasi kolonial ini ya, Bang. Ya. Anak kita lulus kuliah, sekolah, dia cari kerja, nggak dapat. Ya kan? Turun kelas. Ini, Bang, yang menarik di fenomena kabur aja dulu itu loh. Saya melihat tuh sangat simpel loh, Bang. Jadi saya sempat berdiskusi lah ya dengan beberapa orang. Dia bilang gini, yang dikatakan oleh Pak Luhut gitu ya, Anda cuma jadi second class kalau di sana, kalau di sini jadi first class. Ada orang yang kemudian menjawab omongan Pak Luhut bahwa dia bilang first class di Indonesia itu adalah government. Saya walaupun di sini second class, saya bisa kirim uang ke kampung, saya bisa mudik. Sementara di Indonesia, lulus S1, S2, S3, punya kerjaan UMR juga belum tentu dapat kerjaan pun belum dapat. Argumen anak itu begitu. Simple, saya pernah diskusi dengan seorang pengusaha lah, Bang ya. Seorang pengusaha. Dia bilang gini ke saya, kan orang ini gimana ya, nggak ada buat cari uang seluas di Indonesia. Saya bilang, bos, saya rasa kalau anak itu, jadi kami lagi bercerita tentang anak-anak yang sekolah di luar lah. Betapa banyak sekarang anak yang sekolah di luar itu nggak pulang, termasuk misalnya yang dapat beasiswa LPDP. Kawan saya diskusi pengusaha ini bilang, padahal dia bilang cari uang tuh paling banyak di Indonesia. Anak dia juga sekolah di luar, tapi biaya sendiri nggak pakai LPDP. Anak saya pulang. Saya bilang, logikanya simpel aja, bos. Saya rasa kalau anak-anak LPDP itu bagian orang tuanya dinasti bisnis di Indonesia, Dia pulang. atau dinasti politik, dia pasti pulang. Karena tempatnya sudah tersedia. Tempatnya sudah tersedia, tapi kalau enggak, mau ngapain? Nah, dari saya melihat medsos-medsos itu, berkembang juga dari anak-anak muda kita di luar itu, soal ordal. Praktek ordal. Tentang praktek ordal, jadi kemuakan tentang ordal-ordal ini. Jadi Bang Abraham, kalau kita cermat melihat potongan detil-detilnya kemudian sampai ke Indonesia gelap dan sebagainya, ini harus menjadi sinyal waspada loh, bahwa sebetulnya Kita sama dengan Bangladesh. kita ini sudah mengalami gejala yang hampir mirip sama Bangladesh. Yang tadinya mendukung, tapi begitu realitanya juga susah cari kerja, ya mungkin kalau susah sama-sama oke. Begitu misalnya susah, coba Bang Abraham kita cerita simpel aja. Lagi susah di jalan, tahu-tahu udah macet, ya kan? Segala macam. Nyum, forrider. Kita disuruh minggir. Kesal kan anak-anak itu kan? Iya. Iya kan, Bang? Jadi maksud saya, Bangladesh itu dipicu apa begitu gitu. Jadi dia dipicu bahwa, loh, kok jadi cuman dia aja? Nah, terus ada orang yang diberikan privilege. Itu yang memicu
di mereka. Nah, terpicu juga oleh kelas bawahnya sudah tidak dapat lagi bansos seperti sebelum berkuasa. Meledaklah di Bangladesh. Meledak ya. Mirip-mirip kayak gini kan terjadi di kita 98, Bang. Oke. Jadi kalau sekarang kita bicara 98, Soeharto itu kan menopang stabilitas politik di level bawahnya. Dia memberikan subsidi energi, BBM. Oke. Dia memberikan jaminan harga sembako oleh Bulog, 9 bahan pokok. Begitu yang namanya fiskalnya terjadi masalah karena nilai tukar kita naik, dia tidak bisa punya uang cash lagi untuk menahan harga BBM, tidak punya uang cash lagi untuk melakukan menahan harga sembako, yang di bawahnya marah, yang di tengahnya udah jenuh sama dia kan otoriter dan segala demokrasinya. Nah, Korea Selatan di tahun yang sama 97-98, fenomenanya justru di kelas menengah. Kenapa? Kelas menengahnya itu dia merasa dikerjain oleh para chaebol. Chaebol itu oligarkinya Korea Selatan. Ya. Jadi dia merasa mau ngambil dana pensiun nggak bisa. Padahal mereka di PHK, karena kan waktu Asia Krismon kan, Mbak. Oke. Ya kan? Nah dia ngerasa bahwa sialan nih, pemerintah sama chaebol ini ngerjain saya. Harga reksadana, saham semua turun, kekayaan dia turun. Fenomena makan tabungan di Korea Selatan tahun 97-98. Kemudian elitnya sibuk. Kim Yong Sam presiden waktu itu, angka Protewu presiden sebelumnya. Sibuk sama urusan mereka, berantem. Ya kan? Meledak juga karena kelas menengahnya terdesak. Jadi saya mau ngomong gini, kita selalu bilang gitu, di Indonesia ini tenang aja, mau ribut politik segala macam, mana buktinya nggak ada apa-apa. Iya, karena kelas di bawahnya masih dapat supply, entah itu bansos segala macam, kelas tengahnya belum terdesak. Tapi kalau ini terjadi, itu bisa beda permainannya. Nah yang saya baca, begitu melihat PPN itu akan dinaikkan karena itu yang paling pragmatis. Menurut saya, kan dibatalkannya itu last minute 31 Desember, Presiden Prabowo ke Departemen Keuangan kan, dia batalkan kan. Yeah. Makanya sampai kemudian timbul kehebohan karena jadi ada formulasi 11/12, karena sudah 12 kan angka di... Yeah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kalau kita lihat di media sosial, Bang Abraham, sudah terjadi konsolidasi kelas menengah, musuh bersama dari orang yang 58 yang tadinya juga memilih pemerintahan, dari orang yang disebut ya anak abah lah apa kan selalu gitu ya framingnya seolah-olah kan bahwa ini anak abah segala macam. Kalau kita kritis kita diidentikan anak abah gitu. Tapi kalau kita lihat di medsos, isu PPN tidak hanya persoalan anak abah atau anak siapa, karena terjadi yang namanya musuh bersama, baik di yang 58 memilih maupun orang yang tidak memilih. Nah jadi Bang Abraham, dilihat dari situ menurut saya pemerintah takut juga kita jadi kayak Korea Selatan, kelas menengah yang terlalu cepat berkonsolidasi. Dibatalkanlah itu yang namanya PPN. Hitungan saya, kalau dibatalkan, terus bagaimana kita mengasih cash flow ini? Masuklah, inilah yang terjadi berikutnya. Ya kan? Sampai akhirnya dilakukanlah tindakan pemotongan anggaran ini. Saya ingin mengatakan bahwa pemotongan anggaran ini adalah respon. Programnya nggak pernah ada program efisiensi. Begitu naikin PPN nggak bisa, responnya potong anggaran. Ya kan? Kemudian setelah potong anggaran, potong ini. Jadi kebijakan efisiensi kita adalah kebijakan yang sebetulnya bukan bagian dari program. Tapi bagian keterdesakan. Ada kondisi ya? Ada kondisi. Tapi yang menarik dan lucunya sampai hari ini, selalu dikatakan bahwa, ya misalnya di sidang kabinet gitu ya, bahwa legasinya Pak Jokowi, bahkan di ulang tahun Gerindra ya, hidup Jokowi, saya tidak mau terlalu jauh ke politiknya Bang. Tapi kalau sekarang kemudian muncul Indonesia gelap apa Bang? Abang bayangin nggak bahwa tidak diakui kan? Sebetulnya efisiensi ini terjadi karena peningkatan belanja rutin karena hutang. Hutang peninggalan Jokowi. Ya, dan kemudian tidak ada keberanian sedikit pun dari pemerintahan baru untuk memperkarakan hutang yang timbul itu belanjanya buruk di masa lalu. Kan gini Bang, kalau kita mengatakan investasi itu adalah transaksi hari ini untuk masa depan, maka kalau hutang yang timbul di masa lalu, harusnya hari ini sudah menumbuhkan pajak untuk bayar bunganya, untuk penciptaan lapangan kerja. Kalau sekarang hutang yang jatuh temponya itu membebani defisit, berarti belanjanya di masa lalu bermasalah. Termasuk soal IKN, soal segala macam ya, bermasalah. Jadi, menurut saya, karena tidak ada keberanian mereview belanja di masa lalu terkait itu, sehingga akhirnya konsep efisiensinya menjadi tidak jelas. Ketika disinggung tentang kabinetnya juga bercerita, ya itu kan sebenarnya kompromi politik di masa lalu kan, dan segala macam. Wajar kalau kemudian orang ngelihat, kok
kayaknya kita ini disuruh berhemat, dan gini loh Bang. Disuruh berhemat padahal pemerintah nggak berhemat. Yang paling ngeri itu gini loh. Oke. Yang paling ngeri ini, itu mulai timbul pembicaraan misalnya soal pensiun pegawai negeri sipil. Oke. Ya kan? Persoalannya kan kembali soal cash flow kan ini. Oke. Kalau yang terkait dengan pegawai swasta, dengan BPJS segala macam, dia intervensi dengan mengeluarkan aturan kalau di PHK usianya belum usia 55 nggak boleh ngambil JHT. Itu kan intervensi berdasarkan aturan-aturan Omnibus Law sektor keuangan. Oke. Tapi kan kalau PNS yang sudah pensiun kan harus bayar pensiunnya. Oke. Ini kan lagi ramai juga Bang. Betul. Ini kan sebagai menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul shortfall, betul-betul mengalami penerimaan yang tidak sesuai, belanja yang naik. Defisit. Nah, pemotongan ini kemudian juga mulai kena ke pegawai honorer. Responnya lain lagi gitu. Ya udah, tidak ada pemecatan honorer. Jadi selalu responnya itu bukan dari konsep efisiensi yang dibuat. Begitu nanti itu timbul masalah, ditarik lagi. Jadi saya ingin menggambar. Respon narasi ya, bukan respon substansi. Ya, sementara di sisi lain mengatakan seolah-olah tidak ada apa-apa misalnya dengan kabinet yang besar dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya simpel aja, kenapa dia tidak tergugah juga untuk melakukan kabinet yang besar, ada swasta khusus? Ya karena memang efisiensi berbeda, tidak di dalam kerangka kebijakan yang inisiatif diambil. Seperti saya gambarkan Trump. Kalau Trump kan memang dari awal dia memang ingin melakukan jangan sampai terjadi tambah defisit, tambah surat utang. Kalau tambah surat utang, saya harus menerbitkan lagi quantitative easing. Kalau quantitative easing, nanti uang kapan saya neken Asianya. Geopolitik dia kan begitu. Ya. Makanya dia jadikan program itu efisiensi. Jadikan program dari awal ya begitu dia. Jadi dari awal sudah melakukan. Kalau ini kan sebetulnya pengen ekspansi, uang nggak ada, respon-respon berikutnya yang muncul. Karena tidak siap juga untuk mereview belanja di masa lalu dan karena terlalu banyak akomodasi, makanya kan hal-hal substansinya pun nggak dilakukan. Kabinet yang banyak. Nah, kalau di kalangan yang saya bilang tadi, Bang, orang kan melihatnya misalnya mahasiswa, lah, ini kok ngomong kayak gini, nggak nyambung kan?